Ya. Jangan, saya pribadi nggak setuju ya golput, saya pribadi ya. Ijtihad itu kalau salah nggak dosa. Ini ijtihad, maka jangan merasa ijtihad Anda itu paling betul sehingga Anda menghalalkan untuk mencaci orang lain. Anda kalau mau dagang, maka pujilah dagangan Anda. Tapi jangan Menjelekkan dagangan menjelekkan orang caci lain. maki dagangan orang lain. Cuman kita mau himbau juga kepada para alim ulama, dan Anda ini dicintai sama orang karena menjadi pengganti Rasulullah SAW. Ulama dulu itu dikasih uang itu, uangnya itu di macam-macam, di beda-beda. Hasil sendiri, hasil dari usaha sendiri, tempatnya di sini. Hasil dikasih orang, tempatnya di sini. Hasil dari dikasih para pejabat dan lain sebagainya ditaruh sendiri. Nah, misalnya kita sudah mendapatkan pemimpin nih, Bib, dengan cara pemilu, tapi ternyata yang didapatkan pemimpinnya itu tadi zalim atau tidak amanah begitu, Bib, atau tidak adil. Terus lantas bagaimana kita ini? Kalau dia itu melakukan perintah yang bertentangan, jelas-jelas bertentangan dengan agama, maka tidak boleh kita turuti. Tidak boleh kita turuti. Tidak dituruti itu apa maknanya? Berarti Kalau di negara kita kan ada jalan diplomasi. iya. Berarti melalui DPR, MPR, kan begitu. Berarti jangan ditelan mentah-mentah begitu. Kita bisa nego kan, misalkan syariat haji mau dihapuskan. Iya, iya. Ya kan mulai kita dengarkan ini kemarin itu ada orang yang cuman ngomong-ngomong aja begitu, dia bilang kenapa kok haji ke Mekah itu menggelontorkan dana sekian triliun itu cuman menguntungkan pihak sana, kenapa haji nggak di sini saja? Lah misalkan orang seperti ini ditanggapi sama pemerintah, akhirnya pemerintah bilang haji nggak usah ke Mekah, haji di Indonesia saja, bikinin Ka'bah di sini gitu. Misalkan begitu ya, maka ya kita tidak boleh menuruti. Tapi memang pernah ada loh, Bib, haji virtual gitu. Nah, itu pribun, Bib, pakai kan sekarang teknologi semakin canggih loh, Bib. Ya, Virtual reality gitu. kan begini, semua ibadah itu ada syarat dan rukunnya. Oh iya. Kalau memenuhi syarat rukunnya baru dikatakan sah. Kalau Iya, tidak iya. memenuhi syarat dan rukunnya ya enggak. Berarti misalkan begini, ada orang sholat tapi tidak punya wudhu, secara gambarannya saja. Iya, iya. Kalau kita gambarkan haji kan sebagian kita Terlalu, belum, iya, belum haji, sholat saja. Ada orang sholat tanpa wudhu, maka dibilang nggak sah. Oh, iya. Atau barangkali versi virtual tadi, dia Tiduran ngimpi, Iya, benar. sholat lengkap, bangun-bangun, oh, sudah sholat saya. Kan barusan ngimpinya sholat. Ya syarat rukunnya belum terpenuhi ya enggak. Gitu. Yang kewajiban yang kedua, kalau ketemu sama pemimpin yang ternyata zalim tersebut, ya ternyata nggak adil itu bagaimana? Maka wajib taat, ya, tapi dalam sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, yang sudah kita sebutkan yang pertama. Yang kedua adalah tajibu nasihatuhu fima yakdir hasbi kudratihi, wajib menasehati pemerintah tersebut sesuai dengan kadar kemampuan kita bagaimana, maka tetap kalau di kita, karena kita negara demokrasi. Kita bebas berpendapat, menyampaikan opini, tapi kita himbau penyampaiannya yang bagus juga, penyampaiannya yang bagus juga dengan bahasa yang bagus supaya bisa diterima juga. Betul. Terkadang itu ketika mengatasnamakan demokrasi, menyampaikan pendapat, tapi caranya dengan membakar atau merusak fasilitas umum atau mencaci maki. Iya, mencaci maki. Ya kita nggak setuju. Bahkan disebutkan afdhul jihad kalimatul haq inda sultanil jair.
paling utamanya jihad adalah kalimat yang betul di sisi raja atau pemimpin yang zalim. Itu adalah afdhalul jihad. Afdhalul jihad. Afdhalul jihad, paling utamanya jihad. Nah, kalimatul haq ini adalah kalimat kebenaran disampaikan. Penyampaian kebenaran itu juga dengan bingkisan baik juga, seharusnya begitu. Justru kita ini harusnya bersyukur karena negara kita ini kan menganut sistem demokrasi yang mana semua berhak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Sehingga untuk menempuh afdhalul jihad tadi sudah sangat mudah sekali Sangat di negara mudah kita sebetulnya. Nah, cuman mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki tentu saja kan, tentu saja. Baik dalam segi pemimpinnya atau dalam segi penyampainya, yang menyampaikan nasihatnya, aspirasinya itu. Berarti memang dalam penyampaian sesuatu yang baik tapi disampaikan dengan jelek, kadang-kadang kan penerimaan orang yang kan jelek juga. Tambah memperkeruh suasana. Justru terkadang pemimpin mau didukung oleh misalnya oleh kubunya terus tapi menyerang kubu lain, tapi kan justru malah memperkeruh, bukan untuk menonjolkan siapa yang didukungnya. Betul. Berarti dalam kita himbau dalam pemilihan presiden dan legislatif dan lain sebagainya ini, maka yang kita himbau adalah satu, pilih pemimpin sebaik mungkin karena menentukan kebijakan kita. Mereka menentukan kemaslahatan kita, kebaikan kita, baik agama ataupun dunia selama 5 tahun ke depan. Pilih sebaik mungkin. Yang berikutnya, telitilah betul, berijtihadlah, ya boleh berijtihad di situ, cari tanda-tanda. Karena pemimpin Anda itu, ingat sekali lagi, mereka adalah pemegang kebijakan kita. Ya, betul, gitu. Betul. Pilih yang terbaik. Kalau kita orang baik, kita orang pinter, dipimpin oleh orang yang nggak baik dan orang bodoh, ya repot. Gitu. Yang berikutnya, jangan sampai kita jual 5 tahun kemaslahatan kita hanya dengan segelintir kepentingan. Iya. Jangan-jangan kita termasuk yang disabdakan Nabi tadi, ada orang 3 golongan yang tidak disucikan oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah, dan dapatkan adab siksa di hari kiamat. Ini kan berat. Iya. Gara-gara kita punya kepentingan saja. Nah, yang berikutnya, ini adalah ijtihad. Maka jangan merasa ijtihad Anda itu paling betul, sehingga Anda menghalalkan untuk mencaci orang lain. Jangan. Itu tidak dibenarkan itu. Anda kalau mau dagang, maka pujilah dagangan Anda. Tapi jangan menjelekkan caci maki dagangan orang lain. Itu kurang bagus. Betul. Nanti kalau Anda jelek-jelekkan dagangan orang lain, maka orang lain akan menjelekkan dagangan Anda juga. Iya. Gitu. Pujilah dagangan Anda. Yakinkan pembeli bahwasanya dagangan Anda bagus, maka akan laku. Begitu. Yang terakhir, dalam pemilihan ini, maka tidak ada sama sekali mentolerir sesuatu yang diharamkan oleh Allah gara-gara pemilu. Contoh ya, caci maki syariat tak boleh, gara-gara pemilu jadi boleh, tidak ada. Bohong itu tidak boleh menurut syariat, kalau pemilu boleh, tidak ada itu. Khianat tidak boleh, adu domba tidak boleh, ya, provokasi dan lain sebagainya. Itu sesuatu, ya, fitnah dan lain sebagainya, itu sesuatu yang memang dilarang oleh syariat, tidak menjadi halal sebab pemilu ini. Gitu. Jangan terobos koridor-koridor tersebut. Jadilah warga yang baik
dan mudah-mudahan nanti akan menjadi negara kita itu mempunyai pemimpin yang baik karena rakyatnya baik. Amin. Gitu. Insya Allah. Ini gongnya Bib, ini sebelum masuk di segmen yang terakhir ini Bib. Kalau tadi kita dari Habib Hussein itu sudah menyimpulkan bagaimana kita nanti ke depannya melangkah. Kalau terkadang itu masih ada di masyarakat, mungkin saya pribadi ini kalau perlu diarahkan Bib. Kita ini kalau mau beristihad langsung kepada calonnya ketiga yang sudah terpampang, mungkin kalau terlalu tidak melek politik kan tidak tahu bagaimana sosoknya, bagaimana yang harus dipilih begitu. Apakah kita ini bisa atau mungkin dari Habib ada masukan kalau kita ini misalnya melihat sosoknya itu, oh di belakangnya ada sosok ini, saya memilih yang karena saya memilih si calon 1 misalnya atau calon 2 atau calon 3 karena di belakangnya ada sosok ini. Itu bagaimana, Habib? Betul, berarti memang seharusnya kalau memang tidak bisa beristihad, maka bagaimana? Maka serahkan hal istihad ini kepada orang yang kompeten, memang begitu. Berarti diserahkan kepada ahlinya. Kalau dalam segi agama berarti kan kepada para alim ulama, begitu. Cuman kita mau himbau juga kepada para alim ulama, bahwasanya mereka itu adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Dan Anda ini dicintai sama orang, Anda ini dihargai sama orang, dimuliakan sama orang, karena menjadi pengganti. Posisinya itu sebagai naib, sebagai pengganti Rasulullah SAW. Maka jangan hianati. Kita dengarkan mereka. Kita ikut dawuh-dawuh para ulama itu. Cuman saya mau mengutip hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Disebutkan begini. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Malam yukhalid sultan, semenjak mereka tidak bercampur baur sama raja. Kemana-mana, runtang-runtung, bareng-bareng sama penguasa terus. Fa idza khalatohum faqad khanur rasul. Kalau mereka itu sudah gabung sama pemerintah ini, mereka ini telah berkhianat sama Rasul. Fahdaruhum, maka waspadai mereka, wajtanibuhum, dan jauhi mereka. Nah, ada hadis, ada riwayat seperti itu. Ada riwayat seperti itu. Tapi yang jelas, memang dalam kitab-kitab disebutkan tidak benar, ya, ulama yang selalu runtang-runtung selalu sama umara. Supaya ada marwahnya, ada hibahnya, ya. Berarti dulu itu ulama itu wibawa. Kenapa? Ya karena mereka menjaga kehormatan sebagai ulama. Bahkan ketika dipanggil oleh raja dulu, ya, Anda boleh baca kitab-kitab mereka dulu. Ketika dipanggil oleh raja, dibilang, saya tidak boleh datang ke sana karena saya membawa nama ilmu, membawa ulama. Maka Anda yang datang ke sini. Ulama, rajanya datang. Iya. Dulu itu pernah ada seorang tokoh besar di Indonesia ini. Saya tidak sebutkan namanya, saya nggak sebutkan siapa yang nasihati, tapi ini nyata, betul-betul nyata. Jadi beliau itu punya pondok besar, ditokohkan. Berarti ibaratnya ya, ustadz atau kiai atau ulama sepuh begitu. Punya pondok besar. Nah, terus akhirnya beberapa kali itu datang ke kantor pemerintahan. Beberapa kali. Terus ditegur sama orang yang lebih muda. Nah, kan manusia mungkin salah, salah. Kalau tidak mungkin salah kan malaikat, ya. Nah, dan mungkin lupa, gitu. Akhirnya ditegur, minta maaf para kiai, ustadz,
begitu misalkan ya, orang alim minta maaf, saya mau mengingatkan, bilang jangan sering-sering ke sana, dia bilang. Terus dijawab, tapi ini butuh mental memang, tapi memang dia sampaikan karena rasa cinta, rasa perhatian. Pokoknya saya sampaikan, nggak tahu nanti hasilnya bagaimana. Dan ini luar biasa, hasilnya nanti endingnya luar biasa. Karena yang menyampaikan itu anak muda masih. Akhirnya apa? Orang sepuh ini, tapi orang sepuh dulu, sudah meninggal ini. Ini ulama dulu gitu loh. Iya. Orang ulama ini bilang, tapi saya datang ke sana nggak mau kepentingan saya. Saya nggak mau nyari uang, saya mau nasihati pemimpin negara ini. Ya, dengan skupnya ya, kan pemimpin negara kan ada paling tinggi, ada skup provinsi, ada kabupaten gitu. Saya datang ke sana mau nasihati, dibilang, iya, Anda datang ke sana untuk menasihati, cuman nanti dilihat sama orang, nimbulkan fitnah itu nanti. Akhirnya orang lihat Anda wirawiri ke sana, nanti turun derajat martabat marwah Anda itu turun begitu. Karena Anda lagi membawa nama besar ini. Kalau pemimpinnya itu Anda panggil ke rumah, itu bisa sebetulnya. Begitu, baru nggak dia. Baru nggak. Dia bilang, saya belum pernah ditegur seperti ini, seperti kamu negur. Pemuda ini. Itu langsung apa yang ada di hadapannya dan apa yang dimiliki dihadiahkan. Dia bilang, minta maaf. Bukan, saya bukan mau minta gitu. Enggak, saya senang sekali karena saya diingatkan seperti ini. Nah, itu ulama dulu. Itu ulama dulu. Berarti ulama dulu itu saya dengar ini dari kiai. Ini kiai. Dikasih uang itu, uangnya itu di macam-macam, di beda-beda. Hasil sendiri, hasil dari usaha sendiri, tempatnya di sini, saya dengar dulu. Hasil dikasih orang, tempatnya di sini, hasil dari dikasih para pejabat dan lain sebagainya ditaruh sendiri. Nanti ketika ngasih pun, ini saya dengar langsung dari muridnya. Ya. Kalau dikasih orang, ini saya kasih uang atau ini boleh dimakan ini, karena ini jelas dari saya. Kalau ini, ya ini dipakai apa-apa begitu. Kalau ini dikasih, ini jangan dipakai bangunan, jangan dikasih makan. Pokoknya dipakai apalah yang diinjek-injek buat paving, buat apa? Buat WC, buat gitu. Berarti uangnya mereka itu para ulama ini menjaga marwahnya, akhirnya rakyatnya jadi baik. Rakyatnya jadi baik, akhirnya pemerintahnya juga jadi baik. Berarti memang kalau rakyat tidak tahu mana yang dipilih, tanyalah kepada ulama. Tapi pilih ulama. Pilih ulama. Pilih ulama. Itu yang kita mau sampaikan. Iya, betul. Berarti kalau mau memilih sosok yang mau dipilih di belakangnya pun juga harus dipilih. Harus dipilih. Ya. Baik, Masya Allah. Sekali lagi itu, dokter, itu semuanya ijtihad. Ya. Ijtihad itu mengerahkan kemampuan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, itu ijtihad. Tapi bukan ijtihadnya itu karena kepentingan. Nah, nanti batal nanti ijtihadnya. Nggih. Baik, sudah sangat jelas sekali apa yang Habib Hussein sampaikan. Berarti kita masuk di sesi yang terakhir, Bib. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke tim. Langsung saja kami bacakan pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan dari @mas_ido. Bagaimana bila kita dengan berbagai pertimbangan kita tidak memilih calon di antara calon-calon yang ada? Berarti mungkin abstain atau golput lah. Golput, ya. Golput. Kalau secara hukum fikih tidak apa-apa. Kalau secara hukum fikih memang tidak apa-apa. Karena memilih pemimpin itu fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili, sudah cukup. Iya. Cuman kalau ternyata Anda yakin ketidaksertaan Anda dalam pemilihan ini mengakibatkan kefatalan dalam agama,
Karena orang baik tidak milih, Ya. orang nggak baik semuanya milih. Akhirnya Banyak yang nggak baik. nanti berarti Anda bertanggung jawab juga. Iya, iya, iya. Bahkan kalau Anda yakin seperti itu, maka Anda harus mengajak orang lain untuk memilih. Kalau salah pilihannya, resiko gini, jawabannya begini. Pilihlah yang terbaik. Ya, bukan karena unsur kepentingan untuk kita. Yang paling baik, yang paling pinter, yang paling soleh, yang paling rekam jejaknya bagus, yang paling lingkupnya itu paling bagus juga, terbukti dan lain sebagainya. Pokoknya cari informasi itu. Ternyata tidak ketemu seperti itu, maka bagaimana? Cari yang paling mending. Ada berapa calon? Yang paling mending yang mana? Gitu. Jangan karena kepentingan. Berarti pilihlah. Ya. Jangan, saya pribadi nggak setuju ya golput, saya pribadi ya. Ijtihad itu kalau salah nggak dosa. Ijtihad sudah berusaha betul, ternyata salah, nggak dosa, dapat 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Oh iya, iya. Begitu. Nah, kalau saya pribadi, kalau demokrasi, negara demokrasi ini untuk golput, saya nggak setuju. Nah, kenapa? Karena seperti ini kan sebetulnya kan kita kurang setuju juga, karena ulama dan tokoh sama dengan orang biasa suaranya. Iya, Nilainya. betul. Nilainya Ulama yang luar biasa nilainya 1, orang biasa yang sangat biasa tidak ngerti bahkan apa-apa. Iya. Itu juga sama. Iya, bahkan minus-minus nilainya sama ya. Sama. Nilainya positif. Kalau orang-orang yang baik ini tidak mengeluarkan suaranya, nanti diisi oleh mereka. Iya, betul. Jadi intinya tetap harus menentukan pilihan. Kalaupun Dengan ijtihad. Kalaupun mungkin harus golput, harusnya tidak perlu ngomong-ngomong, golput sendiri Apalagi aja. golput ngajak-ngajak. Lah, golput Nanti- ngajak. Nanti repot ya. Ya. Terus masuk di pertanyaan kedua dari @mustafa_abdul747. Habib, yang lain berpendapat ijtihad itu untuk hal-hal tentang bahas fikih. Kita umat jadi bingung harus bagaimana. Sedangkan kita ikut ijtihad. Nah, ini mungkin tadi sudah sedikit disinggung, Bib. Cuman beliau ingin Kita lebih detailkan lagi. Berarti ijtihad itu ada bermacam-macam. Ada ijtihad fi istinbatil ahkam. Itu para mujtahid mutlak, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, seperti itu. Ada lagi ijtihad filma dalam air, ijtihad filmal dalam harta, fil kiblah. Itu kan tidak harus sekelas Imam Syafi'i, tidak harus. Berarti kita sudah jelaskan tadi. Kita kasih contoh dah. Kita kasih contoh. Saya punya baju. Baju saya ini ternyata seragam. Maka saya harus ijtihad. Ini baju saya atau bukan? Harus ijtihad. Oh iya. Dengan bagaimana? Tanda-tanda baju saya itu bagaimana? Oh, iya. Ada begininya, walaupun seragam. Baru boleh saya pakai. Jangan asal langsung comot. Jangan asal comot aja. Ya. Itu namanya ijtihad. Ijtihad itu bagaimana? Ijtihad itu dengan tanda-tanda. Tanda-tanda kemudian menimbulkan keyakinan, dzon minimal, prasangka kuat gitu. Baru Anda ambil. Itu adalah ijtihad. Berarti dalam pemilu ini bukan istimbatul ahkam ini, bukan harus mujtahid mutlak. Bukan. Kita juga lihat tanda-tanda pemimpinnya ini begini dan begitu. Oh, masuk ini. Berarti kita ambil. Ya, paling tidak dari 7 kriteria tadi kita mungkin bisa list dari 7 kriteria dari calon 1, 2, 3 mana yang tercontreng dari ketujuh kriteria itu. Di antaranya begitu. Ya. Betul itu. Semakin banyak contrengannya, yakin milihin. Tadi kan, tadi kan sudah kita sampaikan. Yang memenuhi kriteria. Kalau tidak, berarti yang paling ringan bahayanya. Nah, berarti kita pilih yang itu.
Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Dengan demikian kita sudah memasuki segmen terakhir dari kajian tematik kita hari ini. Namun sebelum kita tutup, saya akan sedikit menyampaikan hikmah apa yang saya dapatkan dalam bincang-bincang dengan panjenengan. Sistem demokrasi itu memang membebaskan rakyat untuk bisa memilih, termasuk dalam hal ini memilih seorang pemimpin atau presiden. Namun yang paling penting adalah jadilah rakyat yang bijak saat memilih untuk kemaslahatan umat. Jadi bukan untuk kemaslahatan salah satu golongan, salah satu partai, salah satu kepentingan tertentu. Betul. Gitu. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa Roha TV dan Madu TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita sudah di akhir acara. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau Habib Husain Akbar bin Mustafa Ba'abud, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat lebih dekat lagi kepada Allah, mengenal Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di program yang sama di pekan-pekan yang akan datang, tentunya dengan tema yang tidak kalah menariknya dengan hari ini. Al-Fakir bersama kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada guru kita bersama Al-Habib Husain Akbar bin Mustafa Ba'abud, kepada Robitoh Alawiyah Mataraman, Pondok Pesantren Raudhatul Hasanain dan para santri alumni, dan juga pemirsa setia Roha TV dan Madu TV yang terus setia menyaksikan program-program kesayangan kita bersama. Dalam hal ini program kajian tematik dan tanya jawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai ketemu lagi di program yang akan datang. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.